Jadi di masa PPKM darurat seperti saat ini, penjualan sapi kurban masih rendah, bahkan turun hingga 50% dibanding tahun lalu. Padahal Hari Raya Idul Adha sudah sebentar lagi. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya. Nah, terlepas dari itu pemirsa, di tanah air ada satu daerah yang punya tradisi jual beli sapi yang sangat unik. Bahkan tradisi ini sudah berlangsung sejak dulu. Wah, seperti apa uniknya? Berikut liputannya. Menjelang Idul Adha, banyak umat muslim yang ingin melakukan kurban sebagai bentuk ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, hewan kurban ini biasanya banyak yang dipelihara di desa, seperti sapi-sapi ini. Ya, sapi digembalakan di ladang ataupun sawah yang telah dipanen. Saat libur sekolah seperti ini, anak-anak pun ikut membantu. Berbeda dengan sapi di peternakan modern, sebelum dijual, sapi di desa cukup diberi jamu khusus untuk kesehatan dan menambah nafsu makannya. Jamu khusus sapi ini terbuat dari kunyit yang dihaluskan, kemudian diberi madu dan sedikit air. Sapi-sapi yang sehat pun sudah siap untuk dijual. Setibanya di kota, sapi-sapi ini biasanya dijual di pasar hewan. Dalam jual beli sapi ini, pastinya ada proses tawar-menawar ya, antara penjual dan pembeli. Namun di Sumatera Barat ada tradisi unik saat tawar-menawar sapi, karena tidak dilakukan secara verbal, melainkan dengan isyarat. Bagi masyarakat Minang, tawar-menawar sapi dengan bahasa isyarat ini disebut marosok, salah satunya di Payakumbuh. Marosok sudah dilakukan secara turun-temurun sejak zaman Raja-Raja Minangkabau dahulu. Sampai sekarang, tradisi ini terus dipertahankan sebagai bentuk kearifan lokal setempat. Tradisi marosok ini bertujuan agar harga jual sapi tetap stabil dan tidak diketahui oleh sembarang orang. Saat bertransaksi, pedagang dan pembeli cukup bersalaman dan memberikan harga sapi dengan isyarat jari tangannya. Setuju atau tidaknya harga yang ditawarkan dibalas dengan anggukan atau gelengan kepala. Semuanya dilakukan tanpa suara. Biasanya penjual menyiapkan kain sarung, kaos, atau topi untuk menutup tangan mereka ketika bertransaksi. Dalam marosok, setiap jari melambangkan angka puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan rupiah. Misalnya, seorang pedagang ingin menjual ternaknya seharga 5,5 juta rupiah, maka dia akan memegang telunjuk pembeli melambangkan nominal 10 juta rupiah. Kemudian 5 jari yang lain digenggam dan digoyangkan ke kiri, yang artinya 10 juta dikurangi 5 juta. Sementara untuk menunjukkan 500.000 rupiah, jari tadi digenggam lagi dan dihentakkan. Untuk pembayaran di sini harus tunai alias cash. Pasar ternak ini hanya buka di hari Minggu dari pukul 7 pagi. Setidaknya ada 300 lebih hewan yang dijajakan setiap kali pasar ternak ini diadakan. Sapi merupakan salah satu hewan ternak yang dibahas dalam Al-Quran. Allah mengingatkan umat manusia lewat Quran surat Al-An'am bahwa hewan adalah komunitas yang sama seperti manusia dan layak diperlakukan dengan baik. Seperti yang dicontohkan Nabi SAW, beliau memerintahkan untuk berbuat baik pada hewan ternak. Rasulullah SAW pun bersabda, pada setiap yang mempunyai hati yang basah atau hewan, terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari.